سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan manfaat dari kajian pagi hari ini. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan seputar ahkamul janaiz, seputar hukum-hukum berkaitan dengan jenazah, dan kita telah sampai pada bab yang ke-154. Di sini Imam Nawawi rahimahullah memberikan judul Babul Kaf amma yara minal mayyit min makruh. Bab menahan ucapan atau diam ketika melihat dari mayit hal yang buruk. Ketika seorang memandikan mayit, maka sejatinya orang yang memandikan tersebut pasti akan melihat fisik dari mayat tersebut. Bahkan auratnya pun akan terlihat. Kadang-kadang ada hal-hal yang mungkin semasa hidup disembunyikan oleh sang mayit akan nampak jelas pada orang yang memandikannya. Maka di sini bagi orang yang memandikan jenazah, bila dia melihat sesuatu yang tidak wajar pada tubuh atau keadaan dari jasad sang mayit, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk diam dan tidak menceritakan kepada orang yang lain, karena hal tersebut merupakan aib yang wajib untuk kita sembunyikan. Imam Nawawi mengatakan an Abi Rafi' Aslam maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abu Rafi' Aslam maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Aslam ini dulu seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia mendapatkan gelar maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memandikan jenazah kemudian menutupi aibnya, diam, tidak menceritakan kepada orang lain apa yang telah dia lihat dari mayat tersebut, ghafarallahu lahu 40 marrah, maka Allah akan ampun dia 40 kali. Rawahu Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim, diriwayatkan oleh Imam Hakim dan dikomentari hadis ini oleh Imam Hakim bahwasanya hadis ini sahih sesuai dengan syaratnya Imam Muslim. Di sini Imam Nawawi menyebutkan babul kaf amma yara minal mayyit min makruh. Bab menahan lisan, diam, untuk tidak menceritakan kepada orang lain ketika kita melihat sesuatu yang aneh, sesuatu yang buruk dari sang mayit. Yang buruk itu bisa jadi dua hal, berkaitan dengan keadaan mayat tersebut, seperti misalnya wajahnya menjadi hitam, yang dimana orang ini mungkin dulu semasa hidupnya tidak hitam,
tapi wajahnya hitam dan kelihatan kusam, dimana bisa jadi itu merupakan indikasi dari waliyadillah tanda-tanda orang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Berbeda dengan orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, wajahnya akan berseri, wajahnya akan dia meninggal dalam keadaan tersenyum, wajahnya terang benderang, terlihat seperti orang yang bergembira. Tapi sebaliknya di antara dan tidak semua orang yang meninggal dalam keadaan wajahnya ya terlihat kusam, ya, kemudian hitam lebam dan lain sebagainya, gosong seperti gosong misalnya. Tidak semua, tapi kata para ulama bisa jadi itu merupakan tanda seseorang itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khotimah, mati dalam keadaan tidak baik karena dosa-dosa yang dilakukan selama hidupnya. Nah, ketika seorang itu memandikan sang mayat dan dia melihat misalnya tubuhnya itu terlihat lebih hitam daripada biasanya, maka jangan dia lantas menceritakan kepada orang lain. Dia menceritakan dengan mengatakan, ini saya mandikan, Pak, ini badannya itu hitam seperti orang terbakar. Maka orang akan mengira apa? Oh, ini jangan-jangan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jadi jangan diceritakan. Dan orang yang menahan diri untuk tidak menceritakan hal ini, maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang pertama, ketika hal yang buruk itu berkaitan dengan keadaan dari mayat itu. Atau bisa jadi keburukan tersebut itu merupakan sesuatu yang terjadi pada fisiknya misalnya. Misalnya ternyata di punggungnya ada bolong, atau di punggungnya ada borok misalnya. Ada borok itu ya, seperti orang luka, kemudian keluar nanah dan lain sebagainya yang mungkin semasa hidupnya disembunyikan sama, ternyata di punggungnya ada ini, ternyata di pahanya ada ini dan lain sebagainya. Atau mungkin dia orang yang pernah bertaubat, di punggungnya misalnya ada tato, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi belum sempat menutupi atau menghilangkan tatonya misalnya. Jangan kemudian ceritakan, wah ternyata di buku ini ada tato ini, tato naga, tato ini. Jangan diceritakan. Karena itu merupakan aib yang harus kita sembunyikan. Oleh karenanya, para ulama juga menjelaskan bagi pihak yang memandikan jenazah, maka harus tegas tidak membiarkan orang berlalu lalang keluar masuk ke dalam tempat pemandian jenazah, kecuali orang-orang yang memang bertugas untuk memandikan jenazah, baik petugas pemandikan jenazah atau misalnya keluarga yang memang dia dipilih untuk memandikan jenazah sang mayat. Tidak boleh orang luar masuk kemudian melihat gimana misalnya jenazah, tidak boleh, karena itu bisa jadi orang yang dari luar tadi itu melihat kemudian melihat satu hal yang aneh, keluar bawa cerita kepada orang yang lain. Jadi fokus hanya orang-orang yang memandikan jenazah 2-3 selesai, maka tidak diizinkan bagi kita ini berkaitan dengan aurat orang. Jadi tidak boleh orang lalu lalang keluar masuk, ya, kemudian menjadikan seperti sarana pameran, ya. Karena itu ada auratnya orang di sana. Yang ini kalau jenazahnya laki, kalau jenazahnya perempuan lebih lagi. Ya, tidak boleh kecuali wanita atau suami dari wanita tersebut yang boleh memberikan jenazah istrinya. Jadi ini dia keutamaan dari orang yang menahan diri untuk tidak menciptakan aib. Jadi orang yang sudah meninggal saja tidak boleh kita umbar aibnya. Yang dimana padahal kalau dia sudah meninggal kemudian orang membicarakan aibnya nggak ada kerugian yang itu. Kalau dia sudah meninggal. Tapi inilah di Islam mengajarkan kepada kita untuk menahan lisan, karena orang yang menjaga lisannya itu akan menyelamatkan dia di akhirat nanti. Dan lisan ini termasuk hal-hal yang paling mudah menyebabkan orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna rajula la yatakallamu bil kalimah." Ada seseorang yang mengucapkan sebuah ucapan la yulqi biha bala, yang mana ucapan tersebut dianggap remeh sama dia, dianggap sepele. Wa yulqi biha atau yulqa biha fi nar jahannam. Di mana dengan ucapan itu padahal dia bisa dilemparkan ke dalam neraka Jahannam waliyadzubillah.
bab yang ke-155, bab salat 'alal mayyit wa tasyyi'ihi wa huduru dafnihi wa karahatu ittiba'i nisa' li janaiz. Bab salat ya kepada mayat, menyolatkan mayat. Yang dimaksudkan dari menyolatkan di sini adalah seseorang itu mendoakan mayat tersebut di dalam salat jenazah. Wa huduru dafnihi, dan menghadiri penguburannya. Jadi ada mensolatkannya dan ada menguburkannya, membawa jenazah tersebut sampai ke liang lahatnya, sampai ke kuburan. Ini dua hal. Wa karahatu ittiba'i nisa' al-janaiz, dan dimakruhkan dan dibenci. Di sini Imam Nawawi memiliki pendapat bahwasanya wanita itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jenazah sampai ke kuburan, kata Imam Nawawi. Kita bacakan hadisnya. Hadis yang ke-929. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahidal janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat. Ini hadis yang sangat masyhur yang sudah sangat sering kita dengarkan. Barang siapa yang menjumpai jenazah sampai ia ikut mensolati jenazah itu, jadi ikut sholat jenazah. Ada kabar fulan meninggal akan disolatkan di Masjid Tawli, kita datang ke Masjid Tawli ikut mensolati jenazah itu, falahu qirat, maka dia akan mendapatkan pahala sebesar qirat. Wa man syahidaha hatta tudfan, adapun orang yang menjumpai jenazah ikut mensolatinya plus ikut menguburkannya, selesai disolatkan di Masjid Tawli akan dikuburkan di pekuburan di South Guilford misalnya, dia ikut juga berangkat naik mobil ke sana, ikut menguburkan jenazah itu ke tempat pekuburan, maka dia akan mendapatkan dua qirat. Satu qirat dari mensolati, satu qirat dari menguburkan jenazah. Jadi dapat pahala dua qirat. Para sahabat bertanya, karena qirat ini istilah yang mungkin jarang mereka dengar dari Rasulullah SAW. Kata para sahabat, wa mal qiratan. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Qirat itu apa? Kata Rasulullah SAW, mithlul jabalaini al-'azimaini, seperti dua gunung yang sangat besar pahala. Dalam riwayat yang lainnya, gunung yang besar ini ukurannya itu aswaruha mithlul Uhud, seperti gunung Uhud dia punya besar. Antum kalau pernah umroh tahu bagaimana besarnya gunung Uhud itu. Panjangnya berapa? 7 sampai 10 kilo panjangnya. Yang dimana lebarnya itu 1 kilo, tingginya 300 meter kalau nggak salah, 400 meter. Kalau itu dikubikkan, meter kubik itu ya, ditonkan itu berapa ribu juta ton beratnya ya, gunung tersebut. Ya, itu merupakan pahala yang Allah siapkan. Dan itu ukuran paling kecil dari qirat itu seperti gunung Uhud. Kalau dia sesuai dengan kadar keikhlasan ketika dia mensolatkan jenazah tersebut, sesuai dengan kadar kekhusyuan dia mengantarkan jenazah tadi itu, mengingat kematian, semakin khidmat dia mengantarkan jenazah itu, mengingat kematian, mengingat akhirat, maka pasti porsi yang diberikan oleh Allah SWT mungkin bukan seperti gunung Uhud, mungkin seperti bukit Barisan di Sumatera, ya, atau mungkin seperti gunung yang besar-besar, gunung Everest misalnya, lebih besar daripada gunung Uhud, gunung kecil kalau dibandingkan dengan gunung-gunung yang lain. Jadi ini semua tergantung dari kadar keikhlasan, kadar kekhusyuan, bagaimana dia menghadirkan, karena fungsi orang mensolatkan jenazah, mengikuti orang jenazah ke dalam kuburnya, ikut menguburkan itu adalah fungsinya adanya kematian. Dihantarkan saudaranya tersebut ke dalam kuburnya, yang mana dia meyakini bahwasanya satu hari nanti saya yang akan di posisi tersebut. Diantarkan oleh kawan-kawan saya, diantarkan oleh keluarga saya untuk masuk ke dalam kuburan. Itu yang kita hadirkan suasana ini dalam apa? Menghantarkan jenazah.
pembahasan kenapa diantaranya Rasulullah SAW melarang wanita ikut ke dalam kuburan untuk menghindari masalah ini. Kalau laki perempuan campur ikut dalam kuburan, maka diantara sebagian laki-laki ada yang menjadikan ajal ini ajal cuci mata. Ada perempuan juga di sana ke kuburan, niatnya bukan kubur tapi apa? Ikut melihat perempuan. Nanti kita jelaskan di sini, akan dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Wa anhu, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mengikuti jenazah orang muslim karena beriman dan mengharapkan pahala, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yufragha min dafniha, dan dia mengikuti jenazah itu sampai disolati, sampai dikuburi, sampai selesai, fa innahu yarji'u minal ajri bi qirataini, maka dia akan pulang membawa pahala 2 qirat. Kullu qiratin mithlu Uhud, setiap qirat itu seperti gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfan, barang siapa yang hanya mensolati kemudian dia pulang dan tidak ikut menguburkan jenazah itu, fa innahu yarji'u bi qirat, maka dia hanya membawa pahala 1 qirat. Rawahul Bukhari, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi kita jelaskan sekali lagi, orang yang mensolatkan dapat pahala 1 qirat, orang yang menguburkan dapat tambahan 1 qirat lagi menjadi 2 qirat. Baik, Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dari Ummu Atiyah, sahabiyah, sahabat wanita, qalat, beliau berkata, nuhina an ittiba'il janaiz, nuhina, kami dilarang. Kata nuhina ketika diucapkan oleh para sahabat seperti kata amarona, kami diperintahkan oleh Rasulullah. Nuhina au nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW melarang kami dilarang. Maka sejatinya ini adalah penjelasan dari Rasulullah yang melarang dan Rasulullah yang memerintahkan, bukan buah pikiran mereka. Karena perkara melarang dan perkara memerintahkan itu datang dari Rasulullah SAW. Jadi ketika para sahabat mengatakan amarona, bukan berarti para sahabat yang kemudian menimbulkan ide, oh ini adalah perintah, oh ini adalah larangan. Tidak, itu datang dari Rasulullah SAW. Mereka hanya menggambarkan, menjelaskan maksudnya yang melarang kami siapa? Rasulullah SAW. Yang memerintahkan kami siapa? Rasulullah SAW. Dan ini dikategorikan sebagai hadis. Nuhina, kami dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini kata Ummu Atiyah, kami para wanita di zaman Nabi SAW dilarang al-ittiba'il janaiz, untuk mengikuti jenazah kuburnya. Dilarang kami, kata Ummu Atiyah. Walam yu'zam 'alaina. Kemudian ada ucapan beliau yang dimana ini juga menjadi bahan pertimbangan para ulama. Kata Ummu Atiyah, walam yu'zam 'alaina, tapi kami tidak dilarang secara keras. Tadi kata nuhina itu penyandarannya kepada Rasulullah. Karena perintah dan melarang hanya Rasulullah yang berhak memerintahkan dan melarang. Hanya Rasulullah. Akan tetapi ucapan walam yu'zam 'alaina, tapi tidak dilarang secara keras, ini buah dari pikiran atau pendapat dari apa? Ummu Atiyah, di mana pendapat para sahabat tidak lantas menjadi sebuah dalil. Harus dilihat lagi daripada ucapan-ucapan sahabat yang lainnya. Bisa jadi ucapan seorang sahabat bertentangan dari ucapan jumhur sahabat, dan para ulama akan mengambil pendapat jumhur dibanding pendapat seorang sahabat, karena para sahabat juga bisa jadi memiliki pendapat yang berseberangan dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kita ambil contoh Utsman bin Affan dan Aisyah radhiyallahu anha memiliki pendapat apa? Setiap kali safar tetap sholat secara sempurna. Jadi setiap kali Aisyah atau Utsman pergi safar, sholatnya zuhurnya berapa? 4 rakaat. Asarnya berapa? 4 rakaat. Isya'nya berapa? 4 rakaat. Di hari pertama itu mereka datang ketika
baru safar. Apakah ini pendapat yang jumhur? Ya, jumhur para sahabat, bahkan Rasulullah SAW dalam prakteknya pun ketika safar beliau sholat selalu qashar. Zuhur di 2 rakaat, asar di 2 rakaat, isya'nya juga 2 rakaat. Berarti pendapat Aisyah dan pendapat siapa? Utsman bin Affan pada saat itu marjuh, tidak kuat. Seperti penjelasan dari Ummu Atiyah ini ketika dia mengatakan tapi kami tidak dilarang secara tegas. Ini merupakan pendapat beliau radhiyallahu taala anha. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa ma'nahu kata Imam Nawawi, makna dari wala yu'zam alaina, tidak diazamkan larangan tersebut, ai wala yushaddad fil nahyi kama yushaddad fil muharramat. Tidak dilarang secara keras sebagaimana dilarang dalam hal-hal yang haram. Ini penjelasan dari Imam Nawawi mengomentari dari ucapan dari Ummu Atiyah. Akan tetapi dalam kita bermuamalah, dalam kita berinteraksi dengan hadis Rasulullah SAW, tidak bisa kita hanya membaca hadis ini kemudian stop, kemudian kita mengatakan oh yaudah ini pendapat yang saya pegang. Tidak bisa. Dalam beragama kita harus mengumpulkan semua hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah SAW, yang A, yang B, yang C, yang D. Barulah di sana kemudian kita melihat dari A, B, C, D hadis ini mana kira-kira pendapat atau mana kira-kira penjelasan yang yang paling jelas. Kata para ulama, al-bab idza lam yujma' turquhu lam yatabayyan khata'uhu. Suatu perkara, suatu permasalahan, suatu poin dalam agama, sebelum dia dikumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, maka belum ketahuan apa hasil akhir dari pembahasan tersebut. Dalam pembahasan mengikuti atau seorang wanita mengikuti jenazah ke dalam kuburan, ini salah satu hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Adapun hadis yang lainnya terlalu banyak. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan la'anallah, Allah melaknat. Kalau seandainya tidak dilarang secara keras, tidak mungkin Rasulullah sampai membahasakan wanita yang datang ke kuburan itu dengan kata dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu paling sayang dengan umatnya. Rasulullah paling sayang dengan umatnya. Tidak mungkin Rasulullah gampangan mengatakan umatku dilaknat, umatku dilaknat. Rasulullah senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ampunilah umatku, ya Allah ampunilah umatku. Semua para nabi ketika diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan satu doa yang mustajab. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, semua nabi baik yang disebut namanya dalam Al-Quran dan tidak disebut namanya dalam Al-Quran, mereka itu mendapatkan satu permintaan yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia. Nabi Nuh minta didatangkan apa? Banjir. Minta didatangkan banjir. Nabi yang lainnya misalnya minta ini, dan Nabi yang lain minta yang itu misalnya. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika diberikan pilihan tersebut, beliau SAW minta, ya Allah, aku tangguhkan doa ini agar nanti menjadi syafaat saja mending ketika di akhirat, supaya saya bisa memberikan syafaat kepada umat saya, agar bisa mereka selamat dari neraka dan masuk dalam surga. Saking sayangnya Rasulullah SAW ditukar doa tadi itu untuk menjadi syafaat, sehingga hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat. Semua lagi tidak bisa, hanya Nabi Muhammad SAW yang bisa memberikan syafaat di akhirat nanti. Orang kata kepada Nabi Musa ketika di Yaumul Mahsyar, ketika di padang mahsyar, capek menunggu supaya ingin cepat mulai proses penghisapan. Kata Nabi bilang nggak bisa, Nabi nggak bisa, sampai ke Nabi Muhammad SAW. Barulah Nabi Muhammad datang menghadap Allah Subhanahu wa taala, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan, "Irfa' ra'sak, ya Muhammad, angkat kepalamu, wasfa' wasantuqa wasfa' syafa'." Maka mintalah apa yang kau minta, aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wasfa' syafa', maka mintalah kau boleh memberikan syafaat kepada siapapun, maka aku akan berikan izin kepada engkau untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang kau inginkan. Itu Nabi Muhammad SAW sangat cinta sama umatnya.
Maka kalau Nabi sudah mengatakan la'anallah, Allah melaknat, berarti itu bukan perkara yang main-main gitu loh. Itu poinnya kata para ulama. Bisa dipahami? Jadi Rasulullah kalau sudah mengatakan la'an, Allah melaknat, berarti itu bukan perkara sepele. Jadi pendapat Ummu Atiyah tadi tidak dilarang dengan tegas. Itu kan mungkin pendapat yang dia pahami. Tapi dalam konteks hadis-hadis yang lain jelas Rasulullah mengatakan apa? La'anallah, Allah melaknat wanita yang menziarahi kubur. Dan kenyataannya Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah ziarah kubur juga. Di hadis itu pun riwayat disebutkan Aisyah datang ke ziarah kubur. Bagaimana kalau misalnya ziarah Nabi, kubur Nabi dalam rangka mengucapkan salam, ini berbeda kasusnya. Tapi ziarah ke pemakaman kaum muslimin, ya, atau misalnya mengikuti jenazah masuk dalam kuburan, ya, maka ini jelas larangan dari Rasulullah SAW. Kalau misalnya kita berlepas dari perselisihan di kalangan para ulama, kita anggap oke lah. Tapi kan tetap ini suatu hal yang dibenci oleh Allah SWT. Bahkan Imam Nawawi mengatakan karohatu, dibenci oleh Allah SWT. Wanita itu mengikuti jenazah sampai kuburan. Ini minimal. Lantas apakah kita mau menjadikan satu hal yang dibenci alasan kita juga boleh, atau misalnya membiarkan para wanita, kita ingatkan. Tapi para ulama menjelaskan bahwa wanita itu lemah, dia punya apa namanya mentalnya, kekuburan, ya, dia ditinggal oleh suaminya, ditinggal oleh anaknya, ditinggal oleh ayahnya, saudaranya, di kuburan menangis, ya, teriak, kemudian misalnya apa namanya histeris dan lain sebagainya, di mana itu akan memberikan kemudorotan kepada wanita tadi itu. Dia merupakan sikap dia menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu kita ingatkan kepada keluarga kita bahwasanya Rasulullah SAW melarang, dan ini hal yang banyak tidak diketahui oleh kaum muslimin. Bukan kita tidak berbelasungkawa, bukan kita tidak memiliki empati, akan tapi kita mengikuti perintah Rasulullah SAW. Belum lagi misalnya dikaitkan dengan permasalahan ketika perempuan misalnya masuk dalam kuburan, akan terjadi ikhtilaf di sana, percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Orang laki-laki yang harusnya kuburan itu tingkat mati, harusnya itu ketika kuburan itu merenung, ya, lihat perempuan cewek banyak, beda sudah dia punya, ya, konsepnya kuburan itu sudah beda, ya, cuci mata, ketemuan, ngobrol dan sebagainya, anak muda dan laki-laki perempuan. Maka hal-hal inilah yang dimana Rasulullah SAW dan Allah SWT ketika menurunkan syariat, ada hikmah di balik hal tersebut. Allah ya'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah yang paling tahu ketika Allah membuat sebuah syariat, itu hikmah besar di balik syariat tersebut, ya, tersimpan, ya, kita hanya bertugas untuk mengimani dan tidak mengikuti perasaan kita, hawa nafsu kita. Kalau mengikuti hawa nafsu nggak selesai. Beragama tidak mengikuti hawa nafsu. Sering kita jelaskan permasalahan ini, maka ketika orang mengikuti hawa nafsu nggak bisa, masa perempuan nggak boleh bisa mengikuti jenazah kuburan. Kembali kepada hawa nafsu hal tersebut, di mana kita harus mendudukkan hawa nafsu kita untuk mengikuti perintah dari Allah dan Rasul. Jadi, ala kulli hal, kalaupun kita berlepas dari perselisihan di antara para ulama, ini bukan kita yang berselisih, para ulama yang berselisih. Seminimal-minimalnya perempuan itu dibenci untuk masuk ke dalam kuburan. Bisa dipahami? Ini kejelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berikutnya bab istihbab takfiril musallin 'ala al-janazah wa ja'ala sufufahum khalafah fa'akthar. Bab anjuran untuk memperbanyak orang-orang yang sholat jenazah. Maka fungsi dari kita adalah untuk apa? Menyampaikan kabar. Ada orang yang meninggal, supaya banyak orang yang tahu. Semakin banyak orang yang tahu ada si fulan meninggal, maka semakin banyak orang yang kemungkinan bisa mensolati orang yang meninggal tersebut. Wa ja'ala sufufahum thalathatan fa akthar.
dan menjadikan saf ketika sholat jenazah itu 3 atau lebih. Ini kiasan dari semakin banyak safnya, tandanya semakin banyak orang yang mensolati jenazah tersebut, maka semakin baik. Oleh karena ketika jenazah dihadirkan di masjid untuk disolati, maka di sini imam atau orang yang akan menjadi imam sholat jenazah itu, maka dia harus melihat keadaan sekitar. Kalau misalnya ada orang yang masih masbuk atau orang yang baru datang sholatnya telat, jangan mulai sholat jenazah dulu. Biarkan orang-orang yang masbuk itu selesai supaya nanti mereka bisa ikut sholat jenazah. Jadi orang yang menghadiri sholat jenazah itu menjadi semakin banyak. Ya, jadi jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Kasih waktu supaya lainnya juga bisa, atau orang yang dari luar bisa ikut karena tidak semuanya orang misalnya sholat di masjid tersebut. Jadi supaya semakin banyak orang yang mensolati jenazah itu semakin bagus. Kenapa demikian? Karena kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yablughuna mi'ah kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi." Rawahu Muslim. Tidaklah seorang meninggal kemudian disolatkan oleh umat muslim, orang-orang muslim, orang-orang yang beriman, yablughuna mi'ah, dan sampai ke 100, artinya jumlahnya banyak. Kulluhum yashfa'una lahu, yang semua itu mensolati dia, mendoakan dia, mencoba memberikan syafaat bagi mayat ini agar diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini terjadi kata Rasulullah SAW, maka syufi'u fihi, orang-orang itu akan memberikan syafaat kepada jenazah ini. Keutamaannya berjenazah. Maka kalau di sini kita lihat misalnya ada masjid yang kecil, terus ada masjid yang besar, yang mana masjid ini jumlah musallin, jemaah sholatnya lebih besar, lebih banyak, maka kita lebih baik bawa ke sana. Ya, semakin banyak orang yang mensolati sang mayit lebih baik. Makanya di Mekah Madinah ketika ada orang meninggal, gimana dibawa jenazahnya? Ke Masjid Nabawi. Kadang-kadang jenazah itu harus dibawa dengan perjalanan sejam 2 jam untuk disolatkan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Kenapa? Dengan harapan jumlah jamaah yang lebih banyak mensolati jenazah. Karena bisa jadi doanya si A nggak diterima sama Allah SWT, doanya si B nggak diterima, doanya si C, doanya si D, doanya si F, dan lain sebagainya. Semakin banyak orang yang mensolati, semakin besar kemungkinan ada doa-doa di antara orang-orang tersebut yang dikabulkan oleh Allah SWT. Dengan ampunan mayat tadi itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu, tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan, maka kemudian ketika orang itu meninggal, ada orang-orang yang mensolatinya 40 rajulan, 40 orang berdiri mensolati dia. 40 orang, Rasulullah memberikan hitungan 40 orang saja cukup. Tapi syaratnya apa? La yusyrikuna billahi syai'an. Orang-orang yang mensolati ini adalah orang-orang yang tidak berbuat syirik. Akidahnya lurus, akidahnya benar. Bukan orang-orang yang syirik, bukan orang-orang yang akidahnya rusak. Jelas Rasulullah mengatakan 40 orang saja cukup, tidak perlu banyak-banyak. Tapi 40 orang ini orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah, orang-orang yang berpegang teguh di atas tauhid, bersih dari kotoran-kotoran syirik. Cukup 40 orang saja kata Rasulullah. Illa syafa'ahumullahu fihi, pasti Allah akan memberikan syafaat kepada mayat tadi, jenazah tadi, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting kita berkumpul dengan orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang berpegang teguh dengan tauhid, orang-orang yang tidak berbuat syirik, sehingga orang-orang itu mensolati kita. Ini kita butuhkan. Kan kalau sudah meninggal, ini tidak bisa berbuat apa lagi buat dirinya. Tidak ada hal lagi yang dia bisa kerjakan buat dirinya. Maka dia bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan ini dari orang-orang di sekelilingnya. Oleh karena hadirin Allah Subhanahu wa taala,
pentingnya tauhid, ya, bahkan tidak bermanfaat buat dia saja, bermanfaat buat orang lain juga dia bermanfaat. Ahlu tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. An Marthad ibn Abdullah al-Yazani radhiyallahu anhu, beliau berkata, kana Malik ibn Hubairah radhiyallahu anhu idza shalla 'ala al-janazah. Bahwasanya Malik bin Hubairah radhiyallahu anhu kalau dia mensolati jenazah, fataqala an-nasu 'alaiha jazahum 'alaiha thalathata ajza', thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia mensolati jenazah dan dia melihat misalnya jenazah kelihatannya orang yang mensolati itu kelihatan sedikit, maka dibuat menjadi 3 saf supaya kelihatan banyak. Ini dari Malik bin Hubairah. Kemudian Rasulullah bersabda, kata Malik bin Hubairah ini, man shalla alaihi thalathatu sufufin faqad aujab. Barang siapa yang sholat 3 saf, maka dia telah mencukupi untuk memberikan syafaat kepada mayat tersebut. Jadi 3 saf itu tidak harus, ya, sebagaimana yang tadi 3 atau lebih. Jadi itu hanya kiasan, semakin banyak orang yang mensolatkan, maka semakin bermanfaat bagi sang mayat. Bab ma yuqra fi salat jenazah. Bab apa yang dibaca ketika orang itu sholat jenazah. Ini banyak kita masih juga belum mengerti orang itu kalau sholat jenazah itu apa yang dibaca. Apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat jenazah. An Abi Abdurrahman Auf bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jenazah." Rasulullah pernah mensolati jenazah. Fahafidtu min du'aihi wa huwa yaqul, aku menghafal doa yang dibaca oleh Rasulullah. Ini kata sahabat ini, dia langsung mendengar doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika Rasulullah salat jenazah. Wa huwa yaqul, Rasulullah mengucapkan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waqsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi min al-khataaya kama naqaita thawban al-abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min 'adab al-qabri wa min 'adab an-nar hatta tamannaitu an akuna ana dhalika al-mayyit. Kata Auf bin Malik ini, kata Auf bin Malik, ketika aku mendengar Rasulullah membacakan doa itu kepada jenazah ini, aku berharap aku yang ada di posisi jenazah itu saking luar biasa doanya Rasulullah. Isinya luar biasa. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Warhamhu, rahmatilah dia. Wa'afihi, dan selamatkanlah dia. Wa'fu anhu, dan ampunilah dia. Jadi ighfir lahu sama wa'fu anhu itu 2 hal yang sama. Kenapa diulangi dengan lafaz yang berbeda? Untuk sebagai takkid, sebagai penegasan, dan ini sebagai pengulangan, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyukai kalau kita mengulangi doa kita. Rasulullah kalau berdoa barangkali 3 kali diucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu. Diulangi 3 kali, di antara sunnah berdoa mengucapkan sebanyak berapa? 3 kali. Semakin banyak kita ucapkan, semakin senang Allah Subhanahu wa taala. Wa akrim nuzulahu, dan muliakanlah tempat kembalinya, di kuburnya muliakanlah dia. Wa wasi' madkhalahu, dan lapangkanlah kuburannya, di mana orang akan diberikan himpitan dalam kuburnya sampai remuk tulangnya. Maka kita doakan agar Allah melapangkan, meluaskan kuburannya agar dia merasa lapang dalam kuburnya. Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad, dan mandikanlah dia dengan air dan salju yang dingin, di mana ini adalah kiasan ketika seorang itu meninggal dalam keadaan membawa dosa itu sejatinya panas, karena dosa itu berujung atau berakhir dengan neraka yang panas.
sehingga api yang panas dipadamkan dengan air yang dingin. Oleh karena itu ya Rasulullah mendoakan mandikannya dengan air salju yang dingin agar dosa-dosanya dihilangkan, panas-panas dosa itu dihilangkan. Wa naqihi minal khotoya, dan bersihkan dia dari khotoya, dari kesalahan-kesalahannya. Kama naqaita thawban abyad minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari kotoran. Bukan hanya pakaian yang berwarna putih yang bersih, pakaian merah pun bersih, pakaian hijau pun bersih kalau dicuci, pakaian yang berwarna biru pun bersih kalau dicuci. Tapi pakaian berwarna putih ketika dicuci dengan bersih, maka bersihnya akan nampak sekali. Berbeda dengan warna biru bersih, ya kelihatannya biru, tapi kalau warna putih kelihatan terang benderang. Seperti itu dibersihkan dari dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa abdilhu daran khairan min dari, dan gantikan dia rumah atau tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal di dunia. Dia sebelumnya tinggal di dunia, sekarang berpindah kepada alam barzakh. Jadikanlah alam barzakhnya ini menjadi lebih baik dibandingkan tempat dia di dunia. Karena kalau tidak, alam barzakh akan menjadi tempat yang sangat menakutkan. Dan umur kita di alam barzakh nanti pasti akan lebih panjang dibandingkan umur kita di dunia. Sering saya sebutkan, orang yang meninggal tahun 1800 berarti sudah 225 tahun di kuburnya. Padahal dia mungkin hidup selama berapa? 70 tahun misalnya, 80 tahun dalam hidupnya. Itu orang yang meninggal tahun 1900. Bagaimana orang yang meninggal tahun 1000? Bagaimana dengan para sahabat Nabi itu sudah berapa ribu tahun yang lalu di kuburnya? Dan kiamat masih mungkin dibuat Allah, kita nggak tahu kapan kiamat. Sehingga mungkin kita di alam barzakh jauh lebih lama dibandingkan hidup kita di dunia. Kalau orang misalnya sengsara di dunia, rumahnya ya kecil, rumahnya jelek, rumahnya nggak pakai AC, kepanasan musim panas, dia menderita. Padahal musim panas cuma 3 bulan misalnya. Bagaimana kalau orang ribuan tahun di alam barzakh, dalam kuburnya menderita? Waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari keburukan tersebut. Wa ahlan khairu min ahli, dan gantikanlah dia ahlan, keluarga yang lebih baik dibandingkan keluarga yang dia tinggalkan. Ketika di alam barzakh, dia tinggalkan anak istrinya. Siapa yang menemani dia di sana? Disebutkan dalam hadis, akan diberi oleh amal soleh yang Allah akan jadikan dia sebagai wujud orang yang bagus, yang ganteng. Antum kalau misalnya duduk satu ruangan di dunia sama orang yang besar, mukanya mengerikan, takut nggak? Takut. Wah, begini orang ini menakutkan. Bagaimana kalau beribu-ribu tahun tempat yang gelap, tempat yang sempit, yang dimana itu wujud dosa kita selama di dunia, menakutkan. Tapi kalau misalnya kita ditemani oleh amal soleh kita, ya, ditemani oleh orang yang kita kalau misalnya ngobrol sama orang yang ganteng, itu asik menyenangkan, ya. Karena juga bajunya bagus, penampilannya rapi. Ini di dunia, begini di alam barzakh. Nah, kita didoakan agar digantikan oleh Allah yang menemani kita lebih baik dibandingkan orang yang pernah menemani kita selama di dunia. Wa zawjan khairan min zawjih, dan gantikan dia pasangan yang lebih baik dibandingkan pasangan yang ia pernah, yaitu adalah diberikan dia bidadari ketika dia di akhirat nanti. Dan ini bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adkhilhu jannah, dan masukkanlah dia dalam surga. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masukkanlah dia ke dalam surga. Wa'idhu min adzabil qabr, dan selamatkan dia dari azab kubur. Wa min adzabil nar, dan selamatkan dia dari azab neraka. Betul-betul betapa indahnya doa ini. Sampai Malik bin Auf ini ketika dengar doa ini, ana sudah mau jadi mayat itu. Ahsan ana yang jadi mayat itu, didoakan langsung sama Rasulullah. Saking powerfulnya doa ini. Jadi ini yang kita baca ketika kita sholat jenazah. Doa yang berikutnya kita bacakan sendiri cepat ya. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita mulai dengan bagaimana sholat jenazahnya Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah wa Abi Qatadah wa Abi Ibrahim al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa Abu Sahabi radhiyallahu anhu, di mana
Abu Ibrahim al-Ashhali dari bapaknya, yang dimana bapaknya itu adalah sahabat dari Nabi SAW bahwasanya Nabi pernah mensolati jenazah. Jadi Rasulullah pernah mensolati jenazah dan Rasulullah mengucapkan doa, Allahumma ighfir lil hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunilah orang yang hidup dan orang yang sudah meninggal. Wa saghirina wa kabirina, dan ampunilah orang yang kecil dan yang sudah tua. Wa dzakarina wa unthana, dan ampunilah orang-orang laki-laki dan yang perempuan. Wa syahidina wa ghaibina, dan ampunilah orang-orang yang hadir atau orang-orang yang tidak hadir. Ini doanya mencakup seluruh kaum muslimin. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi al-Islam. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan di antara kami yang masih hidup, tolong hidupkanlah kami tetap dalam Islam. Karena orang yang masih hidup itu nggak selamat dari fitnah. Orang yang sudah meninggal dia sudah selamat dari fitnah. Selesai ujiannya dia sudah. Apa yang menjadi akhir dia sudah, itu dia menjadi akhir hidupnya. Kita yang masih hidup ini yang masih bahaya nih. Yang masih hidup ini yang masih tidak aman. Di sini keluar dari masjid berbalik sebelum beriman menjadi tidak beriman, waliyadzubillah. Kita yang masih tidak aman ini, kita butuh juga doa itu. Ya Allah, siapa yang engkau hidupkan, maka hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawafaitahu, dan siapa yang engkau wafatkan ya Allah, fatawaffahu ala iman, maka wafatkanlah mereka di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami dari mendapatkan pahala karena kami menyolati jenazah ini. Berikanlah kami pahala dari sholat jenazah ini. Wa la taftinna ba'dahu, dan janganlah engkau fitnah, janganlah engkau berikan kami ujian sepeninggal kami dari masjid ini, dari tempat menyolati jenazah ini. Sebagaimana yang saya katakan, orang yang masih hidup tidak selamat dari fitnah. Al-hayy la tu'minu fitnah. Orang yang masih hidup itu nggak selamat dari fitnah. Masih belum selesai ujiannya. Ya, ujiannya masih belum selesai, sehingga kita butuh dari perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan jelaskan bagaimana salat jenazah dari Rasulullah SAW. Dan ini dia doa-doa yang, dan insya Allah kita bisa Google ya, atau bisa cek di Google itu doa ini banyak bisa mendapatkan ini. Mungkin ini yang saya bisa cukup menjelaskan pada pertemuan kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Untuk kajian sampai sini, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.